Boboto akhirnya sangat lega mendengar ini. Yang awalnya cemas kini berbalik sangat bahagia mendengarnya. Begini kondisi terbaru Mark Klok yang kemarin absen dalam pesta kemenangan Persib di final leg 1. Semuanya yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berbinar-binar matanya melihatnya. Begini penjelasannya. Bisa langsung mengguncangkan publik Bandung. Begini pernyataan luar biasa dan keras Alberto Rodriguez usai Persib hancurkan Madura United 3-0 tadi malam. Bisa bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Ya Tuhan gak tega dengarnya. Begini pengakuan jujur pelatih caretaker Madura United usai timnya dibombardir habis oleh Persib tadi malam. Bisa bikin fans Madura United auto menangis menderita melihatnya. Bener-bener gak nyangka. Semuanya dibuat puas dan bangga melihatnya. Bojan Hodak ingatkan hal super penting ini kepada Boboto. Wah, hal apakah itu? Bikin penasaran melihatnya. Bojan Hodak juga memuji atmosfer stadion yang penuh sesak dengan pendukung, yang menurutnya memberikan dorongan besar bagi timnya sekaligus tekanan bagi lawan. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Boboto akhirnya sangat lega mendengar ini. Yang awalnya cemas kini berbalik sangat bahagia mendengarnya. Begini kondisi terbaru Mark Klok yang kemarin absen dalam pesta kemenangan Persib di final leg 1. Semuanya yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berbinar-binar matanya melihatnya. Begini penjelasannya. Pertandingan leg pertama, final Liga 1 musim 2023-2024, antara Persib Bandung dan Madura United berlangsung tanpa kehadiran gelandang andalan Mark Klok di lapangan. Klok hanya terlihat duduk di bangku penonton pada tribun kehormatan atau tamu undangan, menyaksikan rekan-rekannya berjuang dari pinggir lapangan. Posisi Klok diisi oleh Rahmat Irianto, yang tampil cukup baik sepanjang laga. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa Mark Klok mengalami cedera saat latihan menjelang laga final tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan penjelasan mengenai absennya Klok. Mark kakinya mengalami nyeri pada ototnya 2 hari lalu. Jadi saya tidak mau mengambil risiko, ungkap Bojan Hodak. Bojan menjelaskan bahwa kondisi Klok memang sudah jauh lebih baik, namun waktu pemulihan yang hanya 2 hari terlalu singkat untuk memastikan cederanya tidak menjadi lebih parah. Tidak ada cedera yang berat, tapi 2 hari terlalu mepet untuk memulihkan kondisi. Tapi saya percaya dia siap untuk laga berikutnya, tambahnya. Keputusan Bojan untuk tidak menurunkan Mark Klok dalam pertandingan penting ini adalah langkah bijak demi keselamatan pemain dan kepentingan tim jangka panjang. Rahmat Irianto yang menggantikan peran Klok menunjukkan performa yang solid, memberikan harapan bagi para penggemar Persib. Bagaimana menurut Anda keputusan pelatih Bojan Hodak untuk mengistirahatkan Mark Klok demi mencegah cedera yang lebih serius? Apakah Anda setuju dengan langkah ini? Mari berbagi pendapat dan komentar Anda di bawah ini. Bisa langsung mengguncangkan publik Bandung. Begini pernyataan luar biasa dan keras Alberto Rodriguez usai Persib hancurkan Madura United 3-0 tadi malam. Bisa bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Pemain Persib asal Spanyol Alberto tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah keberhasilan timnya dalam leg pertama final Liga 1 musim 2023-2024. Namun, dengan satu pertandingan lagi yang harus diselesaikan di kandang Madura United, Alberto mengingatkan timnya untuk tetap fokus. Sekarang saya merasa senang, baik itu pencapaian tim dan diri saya pribadi. Permainan yang bagus, atmosfer yang bagus. Tapi sekarang kami harus tetap fokus, karena masih ada 1 laga tersisa. Ujar pemain bernomor punggung 22 ini dalam konferensi pers setelah pertandingan. Alberio juga mengungkapkan kunci keberhasilan timnya dalam pertandingan malam itu. Menurutnya, kepercayaan diri dan fokus adalah faktor utama yang membawa timnya meraih kemenangan 3-0. Mereka bermain sangat bagus di babak pertama, tapi juga bermain dengan rapat dan fokus. Di babak kedua, kami lebih percaya diri dalam memainkan bola dan memiliki lebih banyak peluang.
David mencetak gol, Siro mencetak gol, dan sekarang kami harus melanjutkan itu, jelasnya. Kemenangan telak ini tentu memberikan modal berharga bagi tim Alberto untuk menghadapi leg kedua. Namun, tantangan besar masih menanti mereka di kandang Madura United. Dukungan dan semangat dari para penggemar tentu sangat diharapkan untuk menjaga momentum positif ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah tim Alberto bisa mempertahankan performa mereka di leg kedua dan mengamankan gelar juara? Apa kunci lain yang menurut Anda perlu diperhatikan untuk laga selanjutnya? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah ini. Ya Tuhan, gak tega dengernya. Begini pengakuan jujur pelatih caretaker Madura United usai timnya dibombardir habis oleh Persib tadi malam. Bisa bikin fans Madura United auto menangis menderita melihatnya. Bener-bener gak nyangka. Madura United dihadapkan pada tantangan berat setelah kalah 3 cancel di leg pertama final Liga 1 musim 2023-2024 melawan Persib Bandung. Untuk membalikkan keadaan, mereka membutuhkan kemenangan dengan margin 4 gol atau setidaknya 3 gol untuk memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Pelatih Rahmat Basuki menegaskan bahwa meski tugas ini berat, timnya harus tetap optimis dan mempersiapkan diri dengan sangat serius. Yang jelas, rasa optimis harus ada. Meskipun itu berat, mengejar ketertinggalan dari tim sekelas Persib bukan perkara mudah. Kami pun harus persiapkan dengan benar-benar serius, kata Rahmat Basuki. Rahmat juga mengingatkan para pemain, termasuk Malik Rizaldi dan rekan-rekannya, bahwa dalam Championship Series ini tidak ada aturan gol tandang. Ini berarti mereka tidak perlu khawatir kebobolan di kandang sendiri dan bisa fokus sepenuhnya pada mengejar defisit 3 gol tersebut. Karena ini, tidak ada lagi gol tandang ya, jadi saya harap bahwa apa yang kami persiapkan nanti bisa berguna dan memberikan hasil yang baik di leg kedua, tegasnya. Meski hasil di leg pertama tidak sesuai harapan, Rahmat memuji usaha keras para pemainnya dan menyoroti dominasi mereka di babak pertama yang sayangnya tidak berhasil diubah menjadi keunggulan. Tentunya bukan hasil yang kami inginkan, tapi pemain sudah berusaha dengan sangat baik. Kita mendominasi permainan di babak pertama, kita kehilangan momentum, ujarnya. Kini, Madura United harus menggali lebih dalam lagi semangat juang mereka dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di leg kedua. Dukungan penuh dari para penggemar dan persiapan matang akan menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Madura United mampu mengejar defisit 3 gol dan menciptakan keajaiban di leg kedua? Apa strategi yang harus mereka terapkan untuk menghadapi tantangan besar ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah ini. Semuanya dibuat puas dan bangga melihatnya. Bojan Hodak ingatkan hal super penting ini kepada Bobotoh. Wah, hal apakah itu? Bikin penasaran melihatnya. Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di leg pertama Final Championship Series Liga 1 2023-2024 melawan Madura United, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah. Meskipun hasil tersebut memberikan keuntungan besar, Hodak menekankan pentingnya tetap fokus dan konsentrasi penuh dalam menghadapi leg kedua. Kemenangan yang bagus, tapi ini belum selesai. Ini baru laga pertama dan masih ada 1 laga lagi. Kami harus memulainya seperti hasilnya masih 0-0, ujar Bojan kepada awak media. Pernyataan ini menunjukkan sikap rendah hati dan kehati-hatian Hodak dalam mempersiapkan timnya untuk pertandingan berikutnya. Hodak juga mengakui bahwa Madura United memulai laga dengan baik, dan suasana stadion yang penuh membuat pemain sedikit gugup. Madura memulai laga lebih baik, mungkin karena stadion penuh membuat pemain sedikit gugup, tapi setelah itu, laga berjalan dengan semestinya, tambah pelatih berusia 53 tahun tersebut. Ia menjelaskan bahwa setelah menit ke-30, Persib mulai menguasai permainan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya yang berbuah kemenangan. Kami mulai bisa menguasai permainan setelah menit 30 dengan menciptakan 2 peluang. Saya rasa kami pantas untuk menang, tutupnya.
Bojan Hodak juga memuji atmosfer stadion yang penuh sesak dengan pendukung, yang menurutnya memberikan dorongan besar bagi timnya sekaligus tekanan bagi lawan. Selalu fantastis ketika melihat stadion yang penuh. Bisa dilihat atmosfernya baik di saat pertandingan, seusai pertandingan, dan sebelum pertandingan, terang pria asal Kroasia itu. Jika melihat situasi seperti ini, stadion penuh, begitu berisik, ini tentu saja tidak mudah untuk lawan. Itu membuat kaki bergetar, tutup Bojan. Dengan sikap yang rendah hati dan fokus pada tugas yang masih ada di depan, Bojan Hodak menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Persib Bandung kini harus menjaga konsistensi dan memastikan bahwa mereka tidak terlena dengan kemenangan di leg pertama. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendekatan Bojan Hodak yang berhati-hati ini akan membantu Persib Bandung mempertahankan keunggulan mereka di leg kedua? Apa strategi yang sebaiknya diterapkan untuk memastikan kemenangan akhir? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah ini. Luar biasa begitu fenomenal, bobotoh Persib buat keputusan sangat luar biasa hebat usai Persib hancurkan Madura tadi malam. Layak jadi contoh supporter hebat tanah air. Keunggulan 3 gol dari leg pertama Final Championship Series Liga 1 2023-2024 belum memastikan Persib Bandung menjadi juara. Para pendukung setia bobotoh mengajak skuad Persib untuk tetap fokus dan tidak lengah menjelang leg kedua yang akan digelar di markas Madura United. Pesan-pesan penuh semangat dan pengingat tersebut membanjiri akun media sosial Instagram resmi Persib sesaat setelah laga usai. Beberapa komentar dari bobotoh menunjukkan betapa pentingnya menjaga konsentrasi hingga akhir pertandingan. Omat tong waka sarombong jeng takaburnya guys, tulis akun Falcon93 mengingatkan untuk tidak sombong dan jemawa. Selangkah lagi Persibku, ujar Urinaldi Gantara, menekankan bahwa kemenangan hanya tinggal selangkah lagi. Mantap! One step again Sip, tulis Oramon besar, penuh semangat dan optimisme. Selangkah Dewi Sip juara keun, tambah eta Ufik Hidayat 7949. Menyemangati tim untuk meraih gelar juara. Bismillah satu langkah LG Persibku. Tulis Revolenzai Kalaka.dar menyematkan doa dan harapan untuk pertandingan berikutnya. Pertandingan final leg kedua antara Persib Bandung dan Madura United akan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Jumat, 31 Mei 2024. Kemenangan ini penting tidak hanya untuk meraih gelar juara, tetapi juga untuk menegaskan dominasi Persib di Liga 1 musim ini. Apakah Persib Bandung akan mampu mempertahankan keunggulan mereka dan memastikan kemenangan di leg kedua? Dukungan penuh dan pesan semangat dari bobotoh tentu menjadi motivasi besar bagi tim. Bagikan pendapat dan komentar Anda tentang peluang Persib Bandung di pertandingan final leg kedua ini di bawah ini. Makin mengerikan dan ciamik, Asnawi Mangkualam berkontribusi dalam 3 gol Port FC dan bantu hajar Nakhon Pathom 6-0. Asnawi Mangkualam berkontribusi dalam gol Port FC dan membantu mengalahkan Nakhon Pathom United dengan skor 6-0 pada pekan ke-30 Thai League 1 di PAT Stadium Minggu. Ia menjadi starter dan bekerja sama dengan bek timnas Irak, Frans Putros, untuk membela Port FC. Frans Putros dimainkan pelatih Rangsan Viwachai-chok di pos bertahan, sementara Asnawi di posisi sayap kanan. Menariknya, Asnawi dan Frans Putros akan menjadi musuh dalam laga Timnas Indonesia versus Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 6 Juni 2024. Asnawi menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga tersebut. Sama halnya dengan Putros yang dipanggil pelatih Jesus Casas masuk ke dalam daftar 26 pemain timnas Irak. Menit ke-32, Port FC mencetak gol lewat Felipe. Gol itu bermula dari Asnawi mengumpan bola ke Sita. Kemudian Sita memberikan umpan bola lambung yang bisa diceploskan ke gawang lawan. Felipe menggandakan gol pada menit ke-35. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Port FC.
Menit ke-60, Terasak Poehimai mencetak gol ketiga Port FC setelah menerima umpan Felipe. Pertandingan memasuki menit ke-75, skor masih 3-0 untuk keunggulan Port FC. Menit ke-78, Asnawi kembali berkontribusi untuk gol Port FC. Bola sepakannya muntah dan diterima oleh Terasak Poehimai untuk dilesatkan menjadi gol. Skor menjadi 4-0. Menit ke-86 Asnawi memberikan assist untuk gol Tanasit Siripala. Skor menjadi 5-0. Menit keempat Port FC mencetak gol ke-6 melalui Barros, skor 6-0 untuk Port FC. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol lagi yang tercipta. Port FC menang atas Nakhon Pathom. Sungguh memprihatinkan debutnya, Pratama Arhan kartu merah, pelatih Suwon FC, semua jadi kacau. Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, mendapatkan kartu merah langsung pada laga debutnya di Suwon FC. Hal tersebut terjadi dalam laga lanjutan K-League 1 2024 yang terlaksana pada Minggu (26 Mei 2024). Tepatnya, yakni ketika Suwon FC menghadapi Jeju United. Pada pertandingan tersebut, Pratama Arhan diturunkan sebagai pemain pengganti. Pemain berposisi sebagai bek itu masuk ke lapangan pada menit ke-73. Kesempatan ini tentu menjadi momen yang sangat ditunggu oleh Arhan. Pasalnya, Arhan membutuhkan waktu lebih kurang 5 bulan hingga akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Sayang, momen tersebut berubah menjadi mimpi buruk setelah Arhan mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-76. Pemain bernomor 12 itu memperoleh kartu merah setelah melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain lawan. Pada kesempatan ini, Suwon FC menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Setelah laga, pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong, mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah hadir langsung ke stadion. Kim Eun-joong juga memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang sudah memberikan penampilan terbaik di lapangan. Terkait permainan, Kim Eun-joong menilai bahwa Suwon FC sejatinya tampil cukup apik. Namun semua berubah ketika Arhan memperoleh kartu merah. Kim Eun-joong berpendapat permainan menyerang timnya tak bisa optimal usai kehilangan satu pemain. Kami mengubah taktik di babak kedua dan mengubah ke aliran ofensif. Tetapi saya pikir semuanya menjadi kacau ketika dikeluarkannya kartu merah.